Ya, di depan kita semua sudah ada Dewi dan Bagus, ya, sudah hadir. Kita tahu persis 6 bulan lalu bahwa ada peristiwa pembunuhan yang sadis dan menjadi berita di mana-mana tentang sepasang suami istri beserta anaknya yang dibunuh oleh orang yang dikenal. Nah, Dewi dan Bagus adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang pada saat itu meninggal akibat peristiwa tersebut. Kalau Dewi sekarang umurnya berapa, Dew? 23 tahun. Ya, Bagus? 16 tahun. Baik, Dew. Dan tentu Bagus ya. Semua orang menakar-nakar seberapa siapkah menghadapi kondisi seperti Dewi dan Bagus yang dalam waktu 1 hari harus kehilangan 3 orang yang dicintai. Ya, kalau bicara mama dan papa, Dewi berapa bersaudara? Kami 4 bersaudara. Cuma kalau kakak sudah almarhum memang sejak tahun 97 itu karena demam berdarah seperti itu. Terus kalau jadi yang sekarang itu tinggal sebelumnya jadi tinggal 3 bersaudara, aku, Bagus sama Pras. Jadi yang meninggal Pras. Pras. Adik bungsu itu. Paling kecil, benar. Jadi 4 orang yang dicintai sudah tidak ada sekarang ini. Benar, benar. Baik deh, minta maaf ya kalau ini kemudian membuat kamu teringat. Tapi terima kasih kamu juga udah mau hadir di acara ini untuk berbagi. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya juga kita mengingatkan kembali kepada Anda yang belum pernah atau belum mendengar kisah tentang orang tua Dewi dan adiknya yang meninggal karena dibunuh, maka inilah kisahnya. Inilah foto keluarga Dukut Widu Wahyono bersama istri dan anak-anaknya. Kebahagiaan dan keceriaan yang terpancar dari foto ini kini hanya tinggal kenangan bagi Dewi Febrina dan Bagus Trihastanto. Ayah Dukut bersama ibunya Herianti serta adik bungsunya Prasetyo menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh mantan pacarnya. Saat peristiwa tragis itu terjadi, Dewi tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Beruntung adiknya, Bagus Trihastanto, yang baru pulang dari sekolah, berhasil meloloskan diri dari pelaku, meskipun sempat mengalami luka di kepalanya. Kabar pertama yang diterima oleh Dewi adalah orang tua dan adiknya berada di rumah sakit. Namun perempuan berusia 23 tahun ini tidak menyangka bahwa mereka sudah meninggal dunia. Dewi baru mengetahui orang tua dan adiknya meninggal dari berita online. Dewi pun sempat merasa syok saat melihat kondisi jenazah orang tua dan adiknya. Karena kondisinya yang mengenaskan, ia tidak menyangka bahwa pria yang pernah dekat dengannya tega menghabisi keluarganya. Check this out. 6 bulan pasca kejadian itu, Dewi dan Bagus berusaha untuk tetap tegar dan menjalani hidup ke depannya. Bagus sempat merasa trauma, namun kemudian berhasil bangkit dan berkarya melalui musik hip-hop. Kini tinggalkan air mata, kini terasa susah di saat aku berkarya karena kita. Dewi sendiri baru saja menikah. Bagi Dewi maupun Bagus, kejadian tersebut tidak akan pernah mereka lupakan sampai kapanpun. Dew, kalau tidak keberatan bisa cerita. Jadi kejadiannya yang sebenarnya seperti apa? Ya, kalau di hari kejadian posisinya aku lagi kerja waktu itu. Jadi pas istirahat sekitar jam 5:30 aku cek handphone, banyak yang ngubungin aku, nanyain aku di mana, Dewi di mana, gimana kabarnya gitu kan. Aku balas aku di kantor, tapi mereka nggak ngasih tahu ada apa gitu. Aku coba telepon lagi kakak sepupu aku yang kata mau jemput, nggak cerita apa-apa, cuma siap-siap untuk dijemput pulang. Seperti itu. Jadi selama perjalanan dijemput pun polisi dan kakak itu nggak cerita apa-apa. Kami cuma diam saja di dalam mobil. Apa yang ada dalam pikiran Dewi waktu itu? Pikiran aku, mama, papa, sama Pras selamat, ada di rumah sakit, cuma lagi dalam penanganan. Seperti itu.
Tapi pada saat sampai itu di Polres Tangerang, aku juga nggak boleh ketemu sama mereka. Udah nanti aja, nanti istirahat dulu, besok pagi baru ketemu, katanya gitu kan. Aku pikir karena mereka masih ada gitu kan, besok ketemu kan kayak gitu. Ya udah, di situ ngerasa masih tenang, tapi nggak yakin juga. Aku selama istirahat malam sampai pagi aku searching terus tentang berita itu kan. Aku searching, aku cari di Facebook, aku cari di Google. Terus aku nemuin foto-foto kondisi mereka terakhir atau posisi mereka yang di TKP itu. Dari situ udah mulai, ini nggak mungkin selamat gitu. Waktu itu belum ada komunikasi dengan Bagus. Sampai di Polres baru ketemu sama Bagus. Bagus cuma begitu aku turun, dia meluk aku. Dia bilang, udah Mbak Wi nggak apa-apa, katanya gitu. Tenang aja, tenang, katanya nggak apa-apa. Udah cuma itu aja yang dia bilang. Aku di sana ngotot untuk ketemu Mama, Papa sama Pras, cuma nggak boleh. Ketika besok paginya diajak ke rumah sakit, ternyata untuk menjemput jenazah. Di situ begitu melihat mereka sudah dikafani, melihat wajah mereka, di situ baru, oh benar itu mereka gitu. Pembunuhnya orang yang dikenal ya? Benar. Siapa itu? Mantan pacar saya. Kenapa dia sampai tega membunuh orang tua Dewi dan Bagus? Iya, kalau di berita-berita itu kan dinyatakan katanya sakit hati karena mama saya kurang menyetujui hubungan kami. Tapi lebih kenyataannya dari saksi hidup pun dari Bagus, kalau dia tuh lebih menyatakan, maaf Gus, saya melakukan ini karena mama menagih hutang kepada saya, katanya gitu. Jadi pembunuh ini sempat ngomong ke Bagus waktu itu. Padahal Bagus sendiri kan lolos dari maut karena juga nyaris dibunuh ya. Iya. Pertama kali datang ke rumah apa yang terjadi? Keadaan rumah sepi. Rumah sepi, dia dari kamar bawah keluar, nyambut, ngomong, Papa lagi sakit, lagi tidur di bawah. Mama sama Pras lagi ke rumah sakit, Mama lagi sakit. Terus dia ngomong, dicerita, katanya dia ribut. Ya udah kita ngobrol di atas. Saya sempat nolak, diajak lagi. Ya udah saya ke atas, saya duluan. Pas saya nyampe atas, saya diantem dari belakang. Nggak tahu berapa kali. Jadi Bagas dipukul dari belakang? Iya. Pakai apa? Pakai kunci Inggris itu, kunci pipa tadi. Sekitar 6 kali. Bagaimana Bagas kemudian bisa lolos? Saya tangkap kuncinya. Saya tidurin dia. Kata saya, kenapa begini? Kalau ada masalah bilang. Nggak usah kayak gini. Dia diem. Saya tarik turun, pas di tangga dia ngomong, Gus, sorry, gue kayak gini karena mama lu, minta uangnya maksa, katanya. Dia ngomong gitu. Dia nggak ngeliat, saya kabur keluar, minta tolong sama warga. Dia itu warga nolongin, terus saya dibawa ke klinik dekat rumah. Nah, karena itu terakhir kalinya aku harus melihat mereka kan. Ya, sekali lagi dalam usia yang masih 23 tahun, Bagus juga masih 16 tahun, kemudian ayah ibu meninggal, adik juga meninggal, dan meninggalnya juga tidak biasa karena dibunuh, dan yang membunuh orang yang juga dikenal, sangat dekat dengan keluarga. Berapa lama Dewi bisa menerima kenyataan bahwa ayah dan ibu serta Pras, adinda tercinta, tidak ada lagi? Itu mungkin sekitar 1 bulan setelah kejadian, dan itu pun diajak berbicara secara personal dengan Ustadz gitu. Dia ngajak aku ngobrol untuk udah coba ikhlas, untuk mereka pasti sudah bahagia di sana. Oke. Dewi sempat melihat jenazah? Sempat. Dan diizinkan lihat jenazah? Awalnya sama keluarga nggak boleh karena takut syok. Tapi aku tetap maksa karena itu terakhir kalinya aku harus melihat mereka kan. Yang terparah itu papa.
mukanya benar-benar hancur. Bagas kenapa masih memaksakan juga untuk melihat kondisi papa kalau memang tahu bahwa papa dalam kondisi yang tidak bagus? Bagus tuh keinget banget sama papa. Apa tuh papa yang gitu bagus. Bagus paling disayang sama papa. Gak ada papa tuh, gak bisa apa-apa. Susah dimengerti ya, seakan-akan penuh dendam, penuh kemarahan, padahal papa selalu berbuat baik pada pelaku ini ya. Betul. Jadi sampai sekarang tidak bisa dimengerti mengapa sampai dia melakukan sekejam itu. Tadi Dewi mengatakan dikuatkan karena ada ustadz yang berbicara langsung pada Dewi. Kira-kira apa yang Dewi tangkap dari pembicaraan dengan ustadz tadi? Ikhlas menerima kejadian yang semua yang udah terjadi gitu. Karena manusia juga akan kembali kepada yang penciptanya. Mungkin memang jalan yang berbeda-beda, tapi inilah jalan yang aku harus laluin, aku alami, jalani dengan ikhlas, karena dengan keikhlasan tentu akan ada buah yang manis, kata Ustadz itu. Bagus sudah bisa ikhlas. Alhamdulillah sih bisa. Cuma ya itu, kalau masih nyimpen dendam ya dendam banget. Itu orang dendam banget. Saya dengar Bagus menciptakan sebuah lagu ya, untuk Adinda tercinta, Dek Pras. Iya. Itu diciptakan sendiri oleh Bagus? Sama temen ada. Baik. Saya. Kalau saya baca sepintas kata-katanya ini, saya kalau baca mau nangis gitu ya. Hanya kata maaf yang kuucapkan, walau tragedi itu bukan yang kuharapkan. Maafkan aku kawan, tidak bisa menjagamu. Hingga maut datang yang telah menjemputmu. Tak pernah mengerti kenapa semua begini. Ku ingin kau tak pergi, ku ingin kau kembali. Prasetyo namamu, selalu ku kenang. Ingatkah kita dulu pernah menjadi pemenang dari kehidupan yang pernah datang menghambat? Keinginanmu kini terkubur dan berakhir tamat. Namamu akan selalu kukenang di hati. Parasmu kan terbayang di setiap hari-hari. Tak menyangka kamu begitu cepat pergi, tinggalkan cerita yang membekas di dalam hati. Ini tulisanmu. Iya. Baik, ini musik, bermain musik adalah salah satu bentuk ya, bagaimana Bagus mencoba bertahan, kehilangan kedua orang tua tercinta, juga adik tercinta ya. Nah, Dew, banyak anak-anak seusia Dewi dan Bagus yang sering meremehkan atau mungkin lalai memahami cinta yang luar biasa dari orang tua. Ya, kadang-kadang kita anggap toh orang tua akan hidup selamanya. Kemudian kasih sayang orang tua kita abaikan. Nah, mungkin Dewi bisa berbagi pengalaman betapa tiba-tiba orang tua harus pergi selama-lamanya, adik harus pergi selama-lamanya tanpa sempat mengucapkan salam perpisahan. Mungkin adakah yang bisa dibagi Dewi kepada penonton yang ada di sini maupun di rumah? Iya, mungkin dengan nasihat orang tua ya, aku bisa kuat sekarang ini juga karena ingat dari nasihat mama papa. Seberapa sulit hidup harus bisa tegak dari kaki sendiri, harus bisa menjalani sendiri. Jadi kadang omongan yang kayaknya apaan sih gitu kan, apa sih mah apa gitu kan. Ternyata memang kenyataan seperti itu, harus bisa benar-benar
ditelaah setiap apa yang orang tua katakan, harus bisa dipahami dengan benar-benar dan bisa diimplementasikan dengan baik apa setiap nasihat yang orang tua berikan. Baik deh, terima kasih ya untuk berbagi. Tapi ada kabar bahagia karena Dewi baru saja menikah. Dan suami tercinta hari ini juga hadir di studio. Bolehkah yang merasa suaminya Dewi berdiri? Silakan berdiri. Iya. Iya, ini dia. Kita doakan semoga rukun-rukun ya. Amin. Semuanya berjalan baik, bisa kembali, termasuk juga Bagus ya. Kita doakan musik rapnya sukses. Amin. Paling tidak hari ini kita sudah melihat seorang rapper muda baru, Bagus. Di akhir topik ini saya akan membagikan satu buku yang juga bisa menguatkan hati kita, terutama bagi mereka yang merasa hidupnya berat karena cobaan, tapi mudah-mudahan dengan membaca buku ini bisa dikuatkan. Judulnya Penjahit dari Khair Khana. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Gustri Hastanto yang baru pulang dari sekolah berhasil meloloskan diri dari pelaku meskipun sempat mengalami luka di kepalanya. Kabar pertama yang diterima oleh Dewi adalah orang tua dan adiknya berada di rumah sakit. Namun perempuan berusia 23 tahun ini tidak menyangka bahwa mereka sudah meninggal dunia. Dewi baru mengetahui orang tua dan adiknya meninggal dari berita online. Dewi pun sempat merasa syok saat melihat kondisi jenazah orang tua dan adiknya karena kondisinya yang mengenaskan. Ia tidak menyangka bahwa pria yang pernah dekat dengannya tega menghabisi keluarganya. Check this out. 6 bulan pasca kejadian itu, Dewi dan Bagus berusaha untuk tetap tegar dan menjalani hidup ke depannya. Bagus sempat merasa trauma, namun kemudian berhasil bangkit dan berkarya melalui musik hip-hop. Sudah, kini tinggalkan air mata, kini terasa susah di saat aku berkarya karena kita Dewi sendiri baru saja menikah. Bagi Dewi maupun Bagus, kejadian tersebut tidak akan pernah mereka lupakan sampai kapanpun. Canda tawa yang kau racik, ya. Dew, kalau tidak keberatan bisa cerita. Jadi kejadiannya yang sebenarnya seperti apa? Ya, kalau di hari kejadian posisinya aku lagi kerja waktu itu. Jadi pas istirahat sekitar jam 5:30 aku cek handphone, banyak yang ngubungin aku, nanyain aku di mana, Dewi di mana, gimana kabarnya gitu kan. Aku balas aku di kantor, tapi mereka nggak ngasih tahu ada apa gitu. Aku coba telepon lagi kakak sepupu aku yang kata mau jemput, nggak cerita apa-apa, cuma siap-siap untuk dijemput pulang. Seperti itu. Jadi selama perjalanan dijemput pun polisi dan kakak itu nggak cerita apa-apa. Kami cuma diam saja di dalam mobil. Apa yang ada dalam pikiran Dewi waktu itu? Pikiran aku, mama, papa, sama Pras selamat, ada di rumah sakit, cuma lagi dalam penanganan. Seperti itu. Tapi pada saat sampai, itu di Polres Tangerang, aku juga nggak boleh ketemu sama mereka. Udah nanti aja, nanti istirahat dulu, besok pagi baru ketemu, katanya gitu kan. Aku pikir karena mereka masih ada gitu kan, besok ketemu kan kayak gitu. Ya udah, di situ ngerasa masih tenang, tapi nggak yakin juga. Aku selama istirahat malam sampai pagi aku searching terus tentang berita itu kan. Aku searching, aku cari di Facebook, aku cari di Google. Terus aku nemuin foto-foto kondisi mereka terakhir atau posisi mereka yang di TKP itu. Dari situ ada buah yang manis, kata Ustadz itu. Bagus sudah bisa ikhlas. Alhamdulillah sih bisa. Cuma ya itu, kalau masih nyimpen dendam ya dendam banget. Itu orang dendam banget. Saya dengar Bagus menciptakan sebuah lagu ya, Iya, untuk Adinda tercinta, Dek Pras. iya. Itu diciptakan sendiri oleh Bagus. Sama temen
Ada. Baik. Teman saya. Kalau saya baca sepintas kata-katanya ini, saya kalau baca mau nangis gitu ya. Hanya kata maaf yang kuucapkan, walau tragedi itu bukan yang kuharapkan. Maafkan aku kawan, tidak bisa menjagamu. Hingga maut datang yang telah menjemputmu. Tak pernah mengerti kenapa semua begini. Ku ingin kau tak pergi, ku ingin kau kembali. Prasetyo namamu, selalu ku kenang. Ingatkah kita dulu pernah menjadi pemenang? Dari kehidupan yang pernah datang menghambat. Keinginanmu kini terkubur dan berakhir tamat. Namamu akan selalu ku kenang di hati. Parasmu kan terbayang di setiap hari-hari. Tak menyangka kamu begitu cepat pergi, tinggalkan cerita yang membekas di dalam hati. Ini tulisanmu. Iya. Baik, ini musik, bermain musik adalah salah satu bentuk ya, bagaimana Bagus mencoba bertahan, kehilangan kedua orang tua tercinta, juga adik tercinta ya. Nah, Dew, banyak anak-anak seusia Dewi dan Bagus yang sering meremehkan atau mungkin lalai memahami cinta yang luar biasa dari orang tua. Ya, kadang-kadang kita anggap toh orang tua akan hidup selamanya. Kemudian kasih sayang orang tua kita abaikan. Nah, mungkin Dewi bisa berbagi pengalaman betapa tiba-tiba orang tua harus pergi selama-lamanya, adik harus pergi selama-lamanya tanpa sempat. Gitu. Dia nggak ngeliat saya kabur keluar. Minta tolong sama warga. Dia itu warga nolongin. Terus saya dibawa ke klinik dekat rumah. Nah, karena itu terakhir kalinya aku harus melihat mereka kan. Ya, sekali lagi dalam usia yang masih 23 tahun, Bagus juga masih 16 tahun, kemudian ayah ibu meninggal, adik juga meninggal, dan meninggalnya juga tidak biasa karena dibunuh, dan yang membunuh orang yang juga dikenal, sangat dekat dengan keluarga. Berapa lama Dewi bisa menerima kenyataan bahwa ayah dan ibu serta Pras, adinda tercinta, tidak ada lagi? Itu mungkin sekitar 1 bulan setelah kejadian, dan itu pun diajak berbicara secara personal dengan Ustadz gitu. Dia ngajak aku ngobrol untuk udah coba ikhlas, untuk mereka pasti sudah bahagia di sana. Oke. Dewi sempat melihat jenazah? Sempat. Dan diizinkan lihat jenazah? Awalnya sama keluarga nggak boleh karena takut syok. Tapi aku tetap maksa karena itu terakhir kalinya aku harus melihat mereka kan. Yang terparah itu papa. Mukanya benar-benar hancur. Bagas kenapa masih memaksakan juga untuk melihat kondisi papa kalau memang tahu bahwa papa dalam kondisi yang tidak bagus? Bagus tuh keinget banget sama papa. Apa tuh papa yang gitu Bagus. Bagus paling sayang sama papa. Gak ada papa tuh, gak bisa apa-apa. Susah dimengerti ya, seakan-akan penuh dendam, penuh kemarahan, padahal papa selalu berbuat baik pada pelaku ini ya. Betul. Jadi sampai sekarang tidak bisa dimengerti mengapa sampai dia melakukan sekejam itu. Tadi Dewi mengatakan dikuatkan karena ada Ustadz yang berbicara langsung pada Dewi. Kira-kira apa yang Dewi tangkap dari pembicaraan dengan Ustadz tadi? Ikhlas menerima kejadian yang semua yang udah terjadi gitu. Karena manusia juga akan kembali kepada yang penciptanya.
Mungkin memang jalannya yang berbeda-beda, tapi inilah jalan yang aku harus laluin, aku alami, jalani dengan ikhlas, karena dengan keikhlasan tentu akan... Ya, di depan kita semua sudah ada Dewi dan Bagus, ya, sudah hadir. Kita tahu persis 6 bulan lalu bahwa ada peristiwa pembunuhan yang sadis dan menjadi berita di mana-mana tentang sepasang suami istri beserta anaknya yang dibunuh oleh orang yang dikenal. Nah, Dewi dan Bagus adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang pada saat itu meninggal akibat peristiwa tersebut. Kalau Dewi sekarang umurnya berapa, Dewi? 23 tahun. Ya, Bagus? 16 tahun. Baik, Dew dan tentu Bagus ya. Semua orang menakar-nakar seberapa siapkah menghadapi kondisi seperti Dewi dan Bagus yang dalam waktu 1 hari harus kehilangan 3 orang yang dicintai. Ya, kalau bicara mama dan papa, Dewi berapa bersaudara? Kami 4 bersaudara, cuma kalau kakak sudah almarhum memang sejak tahun 97 itu karena demam berdarah, seperti itu. Terus kalau jadi yang sekarang itu tinggal sebelumnya jadi tinggal 3 bersaudara, aku, Bagus, sama Pras. Jadi yang meninggal Pras, adik bungsu itu? Paling kecil, benar. Jadi 4 orang yang dicintai sudah tidak ada sekarang ini? Benar, benar. Baik deh, minta maaf ya kalau ini kemudian membuat kamu teringat. Tapi terima kasih kamu juga udah mau hadir di acara ini untuk berbagi. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya juga kita mengingatkan kembali kepada Anda yang belum pernah atau belum mendengar kisah tentang orang tua Dewi dan adiknya yang meninggal karena dibunuh, maka inilah kisahnya. Inilah foto keluarga Dukut Widu Wahyono bersama istri dan anak-anaknya. Kebahagiaan dan keceriaan yang terpancar dari foto ini kini hanya tinggal kenangan bagi Dewi Febrina dan Bagus Trihastanto. Ayah Dukut bersama ibunya Herianti serta adik bungsunya Prasetyo menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh mantan pacarnya. Saat peristiwa tragis itu terjadi, Dewi tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Beruntung adiknya, Udah mulai, ini nggak mungkin selamat gitu. Waktu itu belum ada komunikasi dengan Bagus? Sampai di Polres baru ketemu sama Bagus. Bagus cuma begitu aku turun, dia meluk aku. Dia bilang, udah Mbak Wi nggak apa-apa, kata gitu. Tenang aja, tenang, katanya nggak apa-apa. Udah cuma itu aja yang dia bilang. Aku di sana ngotot untuk ketemu mama, papa sama Pras, cuma nggak boleh. Ketika besok paginya diajak ke rumah sakit, ternyata untuk menjemput jenazah. Di situ begitu melihat mereka sudah dikafani, melihat wajah mereka, di situ baru, oh benar itu mereka gitu. Pembunuhnya orang yang dikenal ya? Benar. Siapa itu? Mantan pacar saya. Kenapa dia sampai tega membunuh orang tua Dewi dan Bagus? Iya, kalau di berita-berita itu kan dinyatakan katanya sakit hati karena mama saya kurang menyetujui hubungan kami. Tapi lebih kenyataannya dari saksi hidup pun dari Bagus, kalau dia tuh lebih menyatakan, maaf Gus, saya melakukan ini karena mama menagih hutang kepada saya, katanya gitu. Jadi pembunuh ini sempat ngomong ke Bagus waktu itu, padahal Bagus sendiri kan lolos dari maut karena juga nyaris dibunuh ya? Iya. Pertama kali datang ke rumah, apa yang terjadi? Keadaan rumah sepi. Rumah sepi, dia dari kamar bawah keluar, nyambut, ngomong, papa lagi sakit, lagi tidur di bawah. Mama sama Pras lagi ke rumah sakit, mama lagi sakit.
Terus dia ngomong, dicerita katanya dia ribut. Ya udah kita ngobrol di atas. Saya sempat nolak. Dia ajak lagi. Ya udah saya ke atas, saya duluan. Pas saya nyampe atas, saya diantem dari belakang. Nggak tahu berapa kali. Jadi Bagas dipukul dari belakang? Iya. Pakai apa? Pakai kunci Inggris itu, kunci pipa tadi. Sekitar 6 kali. Bagaimana Bagas kemudian bisa lolos? Saya tangkap kuncinya. Saya tidurin dia. Kata saya, kenapa begini? Kalau ada masalah bilang. Nggak usah kayak gini. Dia diem. Saya tarik turun, pas di tangga dia ngomong, Gus, sorry. Gue kayak gini karena mama lu. Minta uangnya maksa, katanya. Dia ngomong